Strategi Indra Syafri untuk Timnas Indonesia U24 belum berhasil. Garuda tertinggal dari Korut 01. Informasi bola selanjutnya, ramalan pelatih Jepang terbukti benar. Timnas Indonesia hancur tanpa Sinteyong. Dan di informasi yang terakhir, bonek colek Sinteyong, kode Kadek Raditya pantas membela Timnas. Simak selengkapnya bersama saya untuk Anda di sini. Di informasi bola yang pertama, Indra Syafri tampaknya memainkan strategi baru kali ini untuk skuad Garuda Muda. Ia hanya memainkan 2 pemain depan dalam laga Timnas Indonesia versus Korea Utara. Namun sampai menit ke-89, Timnas Indonesia masih kalah dengan skor 0-1 dari Korea. Indra Syafri dari daftar susunan pemain Garuda Muda memainkan formasi 4-4-2, namun dalam aplikasinya di lapangan memakai formasi 5-3-2 atau 3-5-2. Sementara Korea Utara bermain terbuka dengan formasi 3-4-3 lebih banyak menyerang dan menciptakan peluang di babak pertama. Dari awal mereka langsung mengambil inisiatif serangan, sundulan kapten Korea Utara dari sepak pojok tipis di atas Mister. Aksi striker Korea Utara juga mengancam gawang Hernando Ari. Menit ke-22 peluang pertama Timnas Indonesia, namun tendangan Rumakie masih diamankan oleh kiper Korea Utara. Dari serangan dengan kerjasama 1-2 sentuhan di depan kotak 16 lawan diakhiri tendangan flashing Rumakie. Dan menit ke-32 Kim Kook Jin melepaskan tendangan kaki kiri dari kotak dan masih tipis di atas Mister gawang. Di menit ke-39 akhirnya gol Korea Utara merobek gawang Timnas Indonesia. Berawal dari skema sepak pojok yang apik, bek Korea Utara mampu menjebol gawang Timnas Indonesia dengan sentekan kakinya setelah menerima umpan sundulan dari rekannya. Menit ke-44 gol Korea Utara dianulir karena offside. Pemain Timnas Indonesia masih kesulitan mengembangkan permainan dalam tekanan dan di pressing pemain Korea Utara. Minim peluang, transisi dan bertahan menyerang masih lambat sehingga masih sulit untuk masuk ke jantung pertahanan Korea Utara. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Indonesia baru-baru ini mengalami kejatuhan yang memilukan di pentas Asian Games 2023 dan pernyataan berani dari seorang pelatih Jepang Hajime Moriyasu beberapa waktu yang lalu tampaknya menjadi kenyataan yang sulit dipungkiri. Pelatih asal Korea Selatan Sinteyong telah lama menjadi pilar dalam pengembangan timnas Indonesia, namun kepergiannya sudah mengungkapkan kelemahan yang sangat signifikan dalam performa tim. Pada awalnya Indonesia mengalami kenaikan drastis dalam permainannya di bawah arahan Sinteyong. Pelatih Jepang pun memberikan pujian atas penampilan tim Indonesia di kualifikasi Piala Asia, bahkan menyamakan permainan mereka dengan tim-tim kuat seperti Korea. Sinteyong terbukti berhasil membentuk tim yang punya kualitas dan gaya bermain yang menarik, yang membuat banyak penggemar sepak bola di Indonesia sangat bersemangat. Namun ketika Sinteyong meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, keadaannya berubah drastis. Timnas Indonesia yang sebelumnya tampil gemilang mulai merosot dalam permainannya. Puncaknya adalah saat mereka kalah dari tim yang dianggap lebih lemah, yaitu China Taipei di Asian Games kemarin. Hasil ini membuat sejarah memalukan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan besar di pertandingan sebelumnya dan kemudian mengalami kekalahan yang sangat buruk. Perkataan Sinteyong tentang potensi kehancuran timnas Indonesia tanpa bimbingannya ternyata menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Permainan Indonesia kehilangan arah dan koordinasi yang dulu mereka tunjukkan. Para pemain nampak kebingungan dengan banyak kesalahan dalam operan dan kurangnya sinergi di lapangan. Bahkan pelatih penggantinya Indra Syafri mengakui kelemahan ini setelah pertandingan melawan China Taipei. Indra Syafri sendiri mengakui bahwa timnas Indonesia perlu melakukan evaluasi serius untuk memperbaiki permainannya. Meskipun hasil yang buruk ini adalah pukulan keras bagi tim dan para penggemar, ramalan pelatih Jepang tentang betapa pentingnya Sinteyong bagi timnas Indonesia akhirnya terbukti benar. Kehadiran Sinteyong telah membuat perbedaan besar dalam permainan tim dan kepergiannya juga sudah menyebabkan kekacauan yang harus segera diatasi. Dan informasi bola yang terakhir, dalam beberapa kali laga yang dihadapi oleh Persebaya Surabaya, salah satu pemain di lini belakang yang bermain gemilang adalah Kadek Raditya Maheswara.
Namun demikian, sampai saat ini tak ada satupun pemain bajul hijau yang masuk line up timnas Indonesia. Alhasil, beberapa bonek mania pun mencolek Sinteyong soal tampilan dari Kadek Raditya. Mereka menilai pemain asal Pulau Bali ini begitu moncer dan disiplin dalam menjaga lini pertahanan Surabaya. Tengok saja saat derby Jatim melawan Arema Malang, Kadek Raditya menjadi salah satu benteng yang sulit ditembus oleh bomber Singoedan. Ini Kadek kalau mainnya konsisten dan full jadi starting, aku yakin bisa tembus timnas. Komen salah satu akun yang bernama masgunvlog28 dikutip dari denpasarsuara.com dari laman komentar postingan Instagram Persebaya Surabaya pada Minggu 24 September. Untuk diketahui di skuad Merah Putih, Kadek Raditya bukan orang baru. Pria berusia 23 tahun itu pernah menjadi bek timnas U19 di Piala AFF U19 pada 2017. Setahun setelah itu dia masih tampil di ajang yang sama pada tahun 2018. Pada 2018 itulah dia membuat keputusan mengejutkan dengan bergabung bersama Persiba Balikpapan yang berkompetisi di kasta kedua. Sayang, dia minim kesempatan dengan hanya tampil di 5 laga di Liga 2 dan baru mulai 2019 Raditya memilih bergabung dengan Madura United. Dia bersaing dengan nama-nama macam seperti Jemerson Xavier dan Fahrudin Arianto untuk mendapatkan kesempatan di posisi bek tengah. Pada tahun 2019 sampai 2022 tercatat sebagai punggawa tim asal Jawa Timur lainnya yaitu Madura United FC sebelum akhirnya berlabuh di Persebaya Surabaya. Alasan Kadek Raditya bergabung dengan tim kebanggaan arek Surabaya itu karena ingin meraih prestasi dan terlecut militansi bonek mania. Korea Utara berhasil mengungguli timnas Indonesia U24 di babak terakhir penyisihan grup F Asian Games 2023. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, pada Minggu 24 September 2023, Korea Utara berhasil unggul 0-1. Dilansir dari Kompas.com pada Minggu 24 September 2023, Korea Utara membuka keunggulan pada menit ke-40. Tendangan Kang Kuk Chol disambut sundulan rekannya dan bola berakhir di kaki Kim Yusong yang berdiri di depan gawang. Tanpa berlama-lama, Kim Yusong lantas melesakkan bola ke gawang yang tak mampu diantisipasi oleh Hernando.